kita masuk ke dalam soal nomor 4B. 4B soalnya adalah TPDB 9 basis 14 dibagi dengan B35 basis 14. Jadi kita harus mencari dulu bilangan desimal dari penyebutnya. Berarti di sini B35 basis 14 adalah B kali 14 pangkat 2 ditambah 3 kali 14 pangkat 1 ditambah 5 kali 14 pangkat 0. Maka hasilnya adalah 2203. Maka pembagi untuk soal kali ini adalah 2203. Lalu langkah selanjutnya kita mencari sampai mana pembilang yang bisa dibagi dengan 2203. Kali ini yang bisa adalah TPD basis 14. T kali 14 pangkat 2 ditambah P dikali 14 pangkat 1 ditambah D kali 14 pangkat 0. Hasilnya adalah 2700. 2700 dibagi dengan 2203 akan mendapatkan 1 dengan sisanya. Maka di sini kita akan menulis 1. 1 dikali B35. B35 akan kita kurangi. 9-nya turunkan, B-nya turunkan. Selanjutnya 12 dikurangi 5 adalah 7. 7 dalam basis 14 adalah 7. Selanjutnya 10 dikurangi 3 adalah 7. Maka 7 diturunkan. 13 dikurangi 11, maka hasilnya adalah 2. Berarti di sini kita ambil 277B basis 14 sama dengan 2 dikali 14 pangkat 3 ditambah 7 kali 14 pangkat 2 ditambah 7 kali 14 pangkat 1 ditambah B dikali 14 pangkat 0. Hasilnya adalah 6969. 6669 dibagi dengan 2203 akan mendapatkan 3 dengan sisanya. Maka di sini kita akan menulis 3. Lalu 3 dikali dengan 2203 hasilnya adalah 6609. Kita ubah ke basis 15, berarti jadinya 2 dikali 14 pangkat 3 ditambah 5 kali 14 pangkat 2 ditambah P kali 14 pangkat 1 ditambah 1 dikali 14 pangkat 0. Berarti 6609 dalam basis 14 adalah 25P1. Berarti di sini 25P1. Kita kurangkan, 9-nya turunkan, 11 dikurangi 1 adalah 10, maka P berarti 7 dikurangi P tidak bisa, maka kita ambil di depan. Di sini menjadi 6, berarti 7 meminta 14 ditambah 7 adalah 21 dikurangi dengan 10 adalah 11. Berarti di sini B 6 dikurangi 5 adalah 1. 1 BP9 kita ubah ke dalam bentuk desimal. 1 BP9 sama dengan 1 dikali 14 pangkat 3 ditambah B dikali 14 pangkat 2 ditambah P dikali 14 pangkat 1 ditambah 9 dikali 14 pangkat 0. Hasilnya adalah 5049. 5049 kita bagi dengan 2203, maka akan mendapat 2 dengan sisanya. Maka di sini kita akan nulis 2. 2 dikali 2203 hasilnya adalah 4406 yang kita harus ubah ke dalam bentuk basis 14 adalah 186P. Berarti di sini kita tulis 186P dan kita kurangi. 9 dikurang 10 tidak bisa, maka minjam 1 ke depan, berarti 10-nya menjadi 9 di sini dan 9 ditambah 14 berarti hasilnya jadi 23. 23 dikurangi dengan P hasilnya adalah 13 berarti di sini T. 9 dikurangi 6 adalah 3.
11 dikurangi 8 adalah 3. 33T. 33T dalam basis 14 tidak memenuhi untuk bisa dibagi dengan 2203. Maka kita akan mengambil 0 di sini, menambahkan 0 di sini dan membubuhkan koma di sini. Setelah itu, barulah 3300T0 baru bisa dibagi dengan 2203 karena 33T0 dalam basis 14 itu hasilnya adalah 9002. 9002 dibagi dengan 2203, kita akan mendapatkan 4 dengan sisanya. Maka di sini kita tulis 4. 4 dikali 2203 hasilnya adalah 8812 yang kalau diubah ke dalam basis 14 akan menjadi 32T6 basis 14. Berarti di sini kita tulis 32T6. Lalu kita kurangkan. 0 dikurangi 6 tidak bisa, minjam ke depan, berarti jadi 13-nya menjadi 12 dan ini menjadi 14. 14 dikurangi 6 adalah 8. 12 dikurangi 13 tidak bisa, maka minjam ke depan, di sini jadi 2, di sini jadi 26. 26 dikurangi dengan 13 hasilnya adalah T. Nah, T8 dalam basis 14 tidak memenuhi untuk bisa dibagi dengan 2203, maka kita bubuhkan kembali 0 di belakang 8. T80 dalam basis 15 bentuk desimalnya adalah 2660. Maka 2660 dibagi dengan 2203 mendapatkan 1 dengan sisanya. Maka di sini kita tulis 1. 1 dikali B35 hasilnya adalah B35. Nah, lalu kita pindah ke sini. 8T80 dikurangi dengan B35. Hasilnya adalah 249. 249 basis 14 bentuk desimalnya hasilnya adalah 457. 457 tidak bisa dibagi dengan 2203, maka di sini kita bubuhkan 0. Lalu hasilnya 2490 dalam basis 14 diubah menjadi bentuk desimal adalah 6398. 6398 dibagi dengan 2203 hasilnya adalah 2 dengan sisanya. Maka di sini kita tulis 2. 2 dikali 2203 hasilnya adalah 4406 yang basis 14-nya adalah 186P. Maka ini kita kurang, hasilnya adalah P24. Nah, pengerjaannya cukup sampai di sini karena kita sudah mendapatkan 3 angka di belakang koma dan angka ketiga di belakang koma tidak lebih dari 5, maka tidak bisa kita bulatkan. Jadi, hasil akhir dari TPDB 9 basis 14 dibagi dengan B35 basis 14 adalah 132,41. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4C. Ubahlah 0,78 ke dalam basis 12. Maka cara mengerjakannya adalah 0,78 dikali dengan 12 per 12, maka hasilnya adalah 9,36 per 12. Setelah itu 9 per 12 ditambah 0,36 dikali 12 per 12 pangkat 2. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa cara mengerjakannya ini soalnya dikali dengan 12 per 12 pangkat 1, lalu hasilnya adalah 9,36 per 12. Lalu setelah itu pembilangnya dipecah menjadi 9 per 12 ditambah 0,35-nya kita kalikan lagi dengan 12 per 12.
12 pangkat 2. Jadi pangkatnya akan terus bertambah 1. Maka ini 9 per 12 ditambah 4,32 per 12 pangkat 2. Setelah itu kita pecah, 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 0,32 dikali 12 per 12 pangkat 3. Setelah itu kita pecah lagi, 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 3,84 per 12 pangkat 2. Setelah itu 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 3 per 12 pangkat 3 ditambah 0,84 dikali 12 per 12 pangkat 3. Nah, cara mengerjakannya akan terus seperti itu sampai menemukan pola yang sama. Dalam soal ini, saya menemukan pola yang sama ketika saya sampai pada pangkat ke-24. Jadi, untuk soal ini 0,78 adalah sama dengan 0,943 10 0 11 dan seterusnya sampai bertemu kembali berpola pada pangkat ke-24. Maka 0,78 dalam basis 12 adalah 0,943 P0B. Hasil akhirnya adalah 0,943 P0B. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5A. Gunakan teori binomial untuk menjabarkan 3x min y pangkat 10. Dalam teori binomial memiliki sifat-sifat untuk koefisien, yaitu NR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial dengan R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil sama dengan N. Maka untuk soal ini kita akan mendapat jika R-nya sama dengan 0 maka koefisiennya akan 1. Jika R-nya sama dengan 1 maka koefisiennya akan 10. Jika R-nya 2 maka koefisiennya akan 45. Jika R-nya 3 maka koefisiennya akan 120. Jika R-nya 4 maka koefisiennya akan 210. Dan jika R-nya sama dengan 5 maka koefisiennya akan 63. Jika R-nya 6 maka koefisiennya adalah 210. Jika R-nya 7 maka koefisiennya akan 120. Jika R-nya sama dengan 8 maka koefisiennya akan 45. Jika R-nya adalah 9 maka koefisiennya adalah 10. Dan jika R-nya sama dengan 10 maka koefisiennya akan 1. Lalu dalam teori binomial untuk pangkat dari variabel. Pangkat untuk variabel X di tiap sukunya akan berkurang 1 sampai suku terakhir. Dan untuk variabel Y, pangkatnya akan terus bertambah 1 sampai suku terakhir. Lalu untuk tanda positif dan negatif sebagai tanda hubung setiap sukunya, dalam kasus ini karena terdapat tanda positif dan negatif di variabelnya, maka tanda positif dan negatifnya akan selang-seling setiap sukunya. Di sini suku pertama akan mendapatkan tanda positif, berarti suku keduanya akan mendapat tanda negatif, suku ketiga mendapat tanda positif, dan suku keempat mendapat tanda negatif. Begitu seterusnya sampai pada suku terakhir yaitu suku ke-11. Maka di sini bisa kita tulis suku pertama dengan koefisien 1, maka kita tulis variabelnya 3.
3x pangkat 10 dikurang dengan koefisiennya adalah 10, berarti 10 dikali 3x pangkat 9 Y ditambah dengan koefisiennya adalah 45 dikali dengan 3x pangkat 8 Y pangkat 2 dikurang 120 dikali 3x pangkat 7 Y pangkat 3 ditambah 110 dikali 3x pangkat 6 Y pangkat 4 dikurang dengan 63 dikali 3x pangkat 5 Y pangkat 5 ditambah 210 dikali 3x pangkat 4 Y pangkat 6 dikurang 120 dikali 3x pangkat 3 Y pangkat 7 ditambah 45 dikali 3x pangkat 2 Y pangkat 8 dikurang 10 kali 3x pangkat 1 Y pangkat 9 ditambah Y pangkat 10. Namun itu belum selesai. Kita harus mengalihkan yang variabel ini dengan koefisiennya 10 dikali 3x pangkat 9Y. Begitu seterusnya. Maka untuk hasil akhir dari penjabaran ini adalah 3x pangkat 10 dikurang 196.830 x pangkat 9y ditambah 295.245 x pangkat 8y kuadrat dikurang 262.440 x pangkat 7 y pangkat 3 ditambah 153.90.000 x pangkat 6 y pangkat 4 dikurang 61.236 x pangkat 5 y pangkat 5 ditambah 17.010 x pangkat 4 y pangkat 6 dikurang 32.040 x pangkat 3 y pangkat 7 ditambah 405 x pangkat 2 y pangkat 8 dikurang 30 x y pangkat 9 ditambah y pangkat 10. Inilah hasil akhir dari penjabaran menggunakan teori binomial untuk 3x min y pangkat 10. Kita sampai pada soal nomor 5B. Tentukan suku ke-10 dari 3x min 2y pangkat 15. Nah, di sini kita menggunakan sifat koefisien dari teori binomial untuk menentukan koefisien dari suku ke-10. Jadi, n-nya adalah 15 dan R yang digunakan untuk mencari suku ke-10 adalah 9. Berarti 15 faktorial per 9 faktorial dikali dengan 6 faktorial hasilnya adalah 5005. 5005 untuk koefisiennya. Dan berarti untuk variabelnya kita dapatkan 3x pangkat 6 dikali dengan min 2y pangkat 9. Maka hasil akhirnya adalah negatif 1.168.240.000 x pangkat 6 y pangkat 9.
Jadi, suku ke-10 dari 3X min 2Y pangkat 15 adalah negatif 1868106240X pangkat 6Y pangkat 9. Mungkin cukup sekian penjelasan sekaligus bisa dibilang sebagai jawaban saya untuk soal ujian tengah semester teori bilangan 2021-2022. Mohon maaf atas segala kesalahannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.